Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, kaum yang dahulu dipimpin langsung oleh para nabi, mulai terjerumus dalam kegelapan. Mereka tercerai-berai, berselisih, dan meninggalkan hukum-hukum Allah. Keberkahan yang dulu menyertai mereka perlahan dicabut. Saat itu mereka tinggal di wilayah Syam dan sekitarnya, yang kini mencakup wilayah Palestina, Lebanon, dan Yordania. Namun kehidupan mereka tidaklah tenang. Bangsa-bangsa kuat seperti Amalikoh dan Filistin terus menekan dan mengancam. Kaum Bani Israel hidup dalam rasa takut dan penuh kehinaan. Dalam keadaan terdesak, para pemuka Bani Israel mendatangi seorang nabi mereka, yang menurut para ulama adalah Nabi Samuel alaihissalam. Mereka memohon agar Allah mengangkat bagi mereka seorang raja, yang bisa memimpin pasukan dan membela kebenaran di jalan Allah. Permintaan mereka dikabulkan. Allah memilih seorang pemuda bernama Tolut sebagai raja. Namun, banyak yang meragukan keputusan ini. Tolut bukan dari keturunan bangsawan, bukan pula dari keluarga Nabi. Ia hanyalah rakyat biasa, tetapi Allah lah yang mengetahui isi hati dan niat sejati seseorang. Tolut dipilih karena ilmunya yang luas dan kekuatan fisiknya. Untuk menguatkan keyakinan mereka, Allah memberikan tanda kembalinya tabut, sebuah peti kecil yang telah lama hilang. Tabut adalah peti peninggalan Nabi Musa dan Harun, berisi benda-benda suci seperti lembaran Taurat, tongkat Nabi Musa, dan sisa peninggalan keluarga Harun. Peti ini dulunya menjadi simbol keberkahan dan pertolongan Allah bagi Bani Israel. Ia dibawa oleh malaikat kembali ke tengah kaum, menjadi tanda bahwa Allah meridhoi kepemimpinan Tolut. Setelah itu, Tolut memimpin pasukan Bani Israel dalam pertempuran melawan bangsa Filistin yang dipimpin oleh seorang raksasa kejam, sombong dan kuat bernama Jalut atau Goliat. Banyak dari pasukan Bani Israel gentar menghadapi musuh besar itu. Namun, dari barisan pasukan biasa, muncullah seorang pemuda dari suku Yahuda. Ia tidak begitu dikenal, bukan prajurit utama, tetapi hatinya dipenuhi dengan iman. Dialah Daud alaihissalam. Dengan hanya sebuah ketapel dan batu, Daud maju ke medan laga. Dengan izin Allah, lemparannya tepat mengenai kepala Jalut. Raksasa itu roboh dan tewas. Kemenangan pun berpihak pada kaum beriman. Kejadian itu mengubah segalanya. Daud menjadi sosok yang dihormati. Allah mengangkat Daud sebagai nabi dan raja. Ia memimpin Bani Israel dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Sebagai nabi, Allah memberikan kepadanya kitab Zabur yang berisi puji-pujian dan hikmah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa suara Nabi Daud sangat merdu, sampai-sampai ketika ia membaca Zabur, gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Bayangkan betapa indahnya suara Nabi Daud. Ketika ia memuji Allah, burung-burung berhenti terbang, gunung-gunung pun seakan ikut bersuara. Ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah juga memberinya kekuatan fisik yang luar biasa dan kemampuan membuat baju zirah dari besi yang dilembutkan dengan tangannya sendiri. Dalam Al-Quran surat Saba ayat 10-11, Allah memerintahkan Daud agar membuat baju besi yang sempurna
dan menyuruhnya beramal soleh. Ini mengajarkan kita bahwa seorang nabi pun harus bekerja keras dan memberi manfaat bagi orang lain. Sebagai raja, Nabi Daud dikenal sangat adil dan tidak pernah curang. Ia menerima pengaduan rakyatnya dan menyelesaikan semua perkara dengan bijak. Dalam surat Shad ayat 21-25, Allah menceritakan tentang ujian kepada Nabi Daud saat dua orang berselisih tentang seekor domba. Satu orang berkata bahwa saudaranya mempunyai 99 ekor domba, tapi ia ingin mengambil juga satu-satunya domba miliknya. Awalnya Nabi Daud langsung memutuskan bahwa yang punya 99 domba itu berbuat zalim. Tapi kemudian Nabi Daud sadar bahwa ia belum mendengar dari pihak kedua. Ia langsung sujud dan memohon ampun. Allah memujinya karena ia cepat bertaubat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa seorang pemimpin harus adil dan tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Bahkan seorang nabi pun bisa saja salah. Tapi yang membuatnya mulia adalah karena ia cepat kembali kepada Allah. Nabi Daud juga dikenal sebagai hamba yang sangat taat dan rajin beribadah. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Dan sholat malamnya pun sangat teratur. Ia tidur setengah malam, bangun sepertiganya untuk sholat, lalu tidur lagi 1/6 malam. Waktunya sangat seimbang antara ibadah, memimpin, dan istirahat. Ini adalah contoh manusia terbaik dalam mengatur waktu. Setelah bertahun-tahun memimpin dengan adil dan penuh keimanan, Nabi Daud wafat dan digantikan oleh putranya yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud meninggalkan teladan besar bagi kita semua, menjadi pemberani yang bertawakal, menjadi pemimpin yang adil, menjadi hamba yang taat, dan tidak pernah sombong meski memiliki kekuasaan dan keistimewaan.